Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Kurniawati dengan nomor NPM 2301032006 kepada Bapak Randes Nahdian Aziz MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pancasila. Kepada teman-teman saya yang berbahagia, tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Desa Kelurahan Margorejo Metro Selatan. Desa Margorejo terbentuk pada tahun 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana pada mulanya merupakan hutan belantara. Kemudian pada tahun 1938 Belanda mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa, terutama dari Pacitan, Madiun, dan Ponorogo. Tujuan semula orang didatangkan dari Pulau Jawa tersebut adalah untuk dipekerjakan rodi, terutama di bidang pembuatan saluran irigasi. Dalam mendatangkan penduduk tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengalokasikan penduduk pada 3 beden, yaitu yang pertama pada beden 25 polos, pada saat itu disebut Blok Margorejo. Yang kedua, penempatan kedua beden 25A, pada saat itu disebut Blok Margo Rukun. Penempatan ketiga di beden 25B, pada saat itu Blok Margo Dadi. Karena terdiri dari 3 blok desa, maka pemerintah kolonial Belanda menunjuk seseorang untuk memimpin yang disebut kepala desa. Maka ketiga beden tersebut disatukan dan diberi nama Desa Margorejo, yang dipimpin oleh kepala desa yang pertama, yaitu Bapak Muharram. Nah, pada tahun 2001 dengan adanya perubahan status kota administratif Metro menjadi kota Madya Metro, maka Desa Margorejo merubah status menjadi Kelurahan Margorejo. Setelah menjadi Kelurahan Margorejo, dipecah menjadi 2 kelurahan, yaitu yang pertama Kelurahan Margorejo yang terdiri di bedeng 25 polos, yang kedua Kelurahan Margodadi yang terdiri di bedeng 25A. Selanjutnya, penerapan Pancasila di Desa Margorejo. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa penerapannya diantara yang pertama, berdoa dan bersyukur tiap hari. Yang kedua, membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, menghargai dan menghormati agama lain. Yang keempat, mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mencerminkan kelestarian lingkungan sebagaimana bentuk rasa syukur. Yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Penerapan yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja dengan bangsa lain. Pada sila ketiga di penerapan ini, yaitu persatuan Indonesia, yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar kelompok, golongan, atau individu yang berbeda. Yang kedua, berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, berpartisipasi bersama dalam kegiatan gotong royong. Sila keempat dalam penerapan desa ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengajarkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa pandang bulu. Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Yang pertama, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang kedua, bekerja sama dalam melakukan tugas atau kerja kelompok. Yang ketiga, tidak menyusahkan orang lain atau hidup sama-sama hidup layak. Berikut penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam Desa Menuju. Yang pertama, mencuri kotak amal di masjid. Mencuri kotak amal di masjid ini termasuk tindakan yang dimana tercantum dengan adanya CCTV dan salah satu media yang sering digunakan untuk mengumpulkan sedekah-sedekah dari masyarakat yang ada di komplek masjid tersebut atau dari masyarakat luar, dan tidak seperti dulu, melainkan kotak amal hanya dapat dijumpai di tempat ibadah, namun sekarang hanya dapat dijumpai di ruang-ruang publik. Yang kedua, sila kedua dalam penyimpangan ini yaitu bullying. Kasus bullying ini dianggap sebagai pelanggaran yang dimana merupakan suatu tindakan seseorang yang dapat menyakiti baik secara fisik maupun batin. Namun menurut saya tetap ada dampak positif dari pelaku bully, yaitu sebagai pelatihan mental bagi korban bully itu. Hal ini akan bisa dirasakan hanya bagi mereka yang memiliki mental kuat dan bisa mengambil hal-hal positif. Dalam sila ketiga, terdapat penyimpangan dalam desa, salah satunya ialah tidak mengikuti aktivitas gotong royong. Praktek gotong royong ini juga diyakini sebagai tradisi kehidupan bermasyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengakaran nilai-nilai Pancasila di tanah air Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong ini, kita harus bisa melestarikan lingkungan kita agar bisa terjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga yang saling menghormati satu sama lain. Dalam sila keempat yang termasuk penyimpangan ini ialah korupsi. Korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan beraneka ragaman lainnya yang ada di masyarakat desa. Namun, tindakan korupsi ini dapat melanggar hukum dan penuh kesalahan yang memakai separuh keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, pelecehan seksual. Pelanggaran ini atas salah satu perbuatan yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan, karena adanya pelecehan seksual ini dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap korban dan perlu keadilan yang benar. Solusi dan pemecahan masalah pada sila pertama yaitu cukup memiliki alasan mengapa tindakan pencurian dilakukan. Bisa jadi pencurian tersebut dilakukan atas mencari keuntungan dan adanya kesempatan. Maka dari perilaku pencurian tersebut kita harus hati-hati agar tidak terjadi pencurian tersebut dan perlu diawasi menggunakan CCTV di masjid. Sebagai masyarakat sekitar harus melindungi benar-benar kotak amal tersebut. Yang kedua yaitu bullying, termasuk tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelasnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kejahatan, dan penderitaan bagi korban bullying. Yang ketiga yaitu tidak mengikuti aktivitas gotong royong di desa. Kita perlu kesadaran dari semua pihak atau anggota agar kita di desa memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan bersama dan umum. Kita hidup di desa harus bisa mengurangi tanggapan yang negatif tentang perilaku setiap manusia dan menanamkan budaya gotong royong di tengah masyarakat desa. Yang keempat, tentang korupsi di desa ini perlu ditanamkan dalam penindakan dan pemberian efek jerah kepada pelaku. Dalam tindakan ini, korupsi diwujudkan dalam bentuk pemberian data atau informasi
informasi tentang tindak pidana korupsi di desa. Yang terakhir, penyimpangan sila kelima, yaitu pelecehan seksual yang terdapat di desa. Kita harus berhati-hati dalam bergaul, apalagi komunikasi dengan orang yang tidak dikenal selain di desa kita. Kita harus banyak menghindari tempat-tempat yang berbahaya dan dihindari obrolan yang tidak begitu penting. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di desa Margorejo ini masih memiliki partisipasi dalam penganggaran. Masyarakat ikut berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan proyek, menikmati hasil, dan dalam proses evaluasi setelah semua proses dijalankan. Masyarakat tetap mau ikut bergotong royong dan melakukan swadaya dalam mensukseskan program-program yang ada seperti masyarakat di daerah pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat desa ini terdorong untuk ikut berperan aktif dalam proses penganggaran dana desa ini, karena masyarakat desa sadar bahwa hasil akhir dari penggunaan dana desa ini pada akhirnya akan tertuju kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya. Dengan adanya pendekatan pendidikan dan kesadaran dalam memasukkan program anti bullying. Yang fokus pada pemahaman dampak negatifnya dan bisa mengajarkan nilai empati serta toleransi. Ada yang bertanya lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Nurul. Salah satu contohnya itu adalah penyalahgunaan dana desa. Yang kepala desa dulu itu ada atau petugas keuangan desa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Juga seperti perjalanan pribadi atau proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.